Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai kajian pada hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kami akan sedikit membahas tentang ekspresi menyambut bulan Ramadan masyarakat Indonesia. Indonesia ini unik, menjadi salah satu negara Islam yang memiliki maziyah atau keistimewaan daripada negara-negara Islam yang lain. Banyak suku, banyak bahasa, dan banyak tradisi dan juga kebudayaan yang berkembang di Indonesia. Sehingga tentu saja ekspresi menyambut bulan Ramadan itu berbeda-beda pula. Kalau kita mau mengamati di mana-mana, di masjid, di pinggir-pinggir jalan, terdapat baliho-baliho yang besar bertuliskan ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Itu merupakan satu keunikan yang pertama yang hanya ada di Indonesia. Di negara lain barangkali sambutan Ramadan tidak semeriah sambutan yang ada di Indonesia. Semuanya hanya berjalan begitu saja, berjalan dan tanpa ada keriuhan dari ekspresi budaya. Barangkali secara teologis atau secara religiositas masing-masing memiliki kesamaan, tapi secara ekspresi kebudayaan tentu saja amat berbeda jauh. Yang kedua yang menjadi keistimewaan di Indonesia ini adalah ternyata di Indonesia itu banyak sekali ragam variasi sholat tarawih, di mana sebelumnya telah kami sebutkan bahwa sebagian orang di Indonesia mengerjakan sholat tarawih 11 rakaat, sebagian mengerjakan 20 rakaat, dan dengan witir 23 rakaat. Sebagian mengerjakannya dengan cepat sekali. Bahkan di televisi kita sempat mendengar itu dikerjakan dalam waktu 7 menit. Itu yang paling cepat mungkin di dunia. Kemudian sholat tarawih yang mungkin juga paling lama di dunia juga dikerjakan di Indonesia. Dalam satu kali sholat tarawih 20 rakaat 30 juz dihatamkan. Itulah keunikan Indonesia. Lalu di mana posisi kita ketika sholat tarawih? Tentu saja kami berharap posisi kita adalah antara 11 atau 20 rakaat. Bukan posisi kita berada di pasar atau di mal ketika orang-orang sedang mengerjakan sholat tarawih. Itu salah satu keunikan yang hanya ada di Indonesia. Kemudian yang mungkin kita tidak sadari juga bahwa ketika hendak berbuka puasa, masjid-masjid, majelis-majelis mengadakan pengajian buka bersama atau berbuka puasa bersama. Masyarakat diundang untuk hadir, undangan terbuka tentu saja. Siapapun yang ingin menghadiri majelis taklim, majelis berbuka puasa, itu telah disediakan di masjid, yakni takjil dan juga makanan untuk berbuka puasa. Bahkan di beberapa masjid di Jogja khususnya, menu berbuka puasa itu sudah ditampilkan secara full mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Itu menunya sudah ada, dan ini merupakan kesempatan emas bagi para mahasiswa yang belajar di Jogja, baik itu muslim atau kadang tidak muslim juga, ingin tahu keistimewaan dan keramaian berbuka bersama. Misalnya tanggal 1 menunya kare ayam,
tanggal 2 tongseng, tanggal 3 sate, tanggal 4 soto, begitu seterusnya. Di Jogja ini sudah sangat luar biasa. Dan saya kira hal tersebut tidak terjadi pada masa Nabi. Barangkali di Masjid Kuba tidak ditempelkan menu berbuka puasa. Di Masjid Nabawi dulu mungkin juga tidak ditemukan pada masa Nabi. Atau di Masjidil Haram menu-menu berbuka puasa itu mungkin sesuatu yang hanya ada di Indonesia. Dan itu sebagai media dakwah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal lain yang cukup unik di Indonesia adalah bagaimana anak-anak itu dengan gegap gempita menyambut bulan Ramadan. Mereka sangat senang sekali ketika Ramadan tiba. Apa yang mereka tunggu-tunggu? Yakni mercon dan kembang api. Itu sesuatu yang mungkin pada masa Nabi anak-anak mungkin mereka tidak pernah tahu itu. Dan di Indonesia untung saja yang digunakan mainan adalah kembang api. Kita bisa membayangkan kalau yang terjadi di negara Timur Tengah, di negara konflik hari ini, ketika disambut dengan roket dan disambut dengan bom, apa yang terjadi? Tentu kita akan ketakutan. Dan di Indonesia, anak-anak dengan gembira merayakannya dengan mercon dan juga kembang api. Barangkali keistimewaan dan keunikan tersebut tidak banyak ditemukan dalam literatur keislaman di Timur Tengah. Kitab fikih, kitab sirah, kitab hadis yang kita baca selama ini. Barangkali tidak kita temukan. Tapi ekspresi kebudayaan tentu saja bisa kita baca dalam kitab-kitab sejarah umat Islam. Lalu bagaimana agama memandang hal tersebut? Barangkali itu sebuah perkara yang baru, perkara yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi ketika berpuasa, termasuk diantaranya majelis sebelum berbuka puasa, tadarus pada malam hari secara bergiliran. Bagaimana itu dipandang oleh agama? Pertama, bahwa apa yang kita lakukan itu harus dilihat apakah itu bertentangan dengan syariat atau tidak. Selama kebudayaan itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hal tersebut diperbolehkan. Bahkan dalam kasus berbuka puasa dengan menu yang ditampilkan, tentu saja tujuannya tidak lain sebagai bentuk dakwah atau ajakan kepada umat Islam agar senantiasa untuk berjamaah sholat maghrib di masjid dan menambah ilmunya di majelis ilmu dan berbuka puasa secara bersama. Selama itu tidak bertentangan, tentu diperbolehkan. Kemudian dari segi kaidah fikih, al-aslu fil asya' al-ibahah, bahwa sesuatu hal itu secara asal itu adalah boleh. Hatta tadulla ad-dalilu ala tahrim, sehingga adanya dalil yang mengharamkan hal tersebut. Selama ini tidak ada dalil yang mengharamkan orang untuk bermajelis. Tidak ada dalil yang mengharamkan untuk orang membaca Al-Quran bersama-sama. Dan itu justru malah bernilai pahala lebih. Itu hal yang kedua yang perlu diperhatikan. Bahkan dalam tradisi-tradisi tertentu, kita secara militan menambah ibadah kita, menambah porsi kita membaca Al-Quran, menambah porsi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan porsi makan, tetapi porsi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian hal lain yang perlu dilihat dari segi agama, innamal a'malu binniyat. Apa niat orang mengadakan hal tersebut? Misalnya saja dalam tradisi ngabuburit yang sering kita temui di banyak tempat, bahwa ketika sore hari kita sering menyambut maghrib itu dengan jalan-jalan. Apakah itu dilarang? Kita lihat niat kita. Kalaulah niat kita dalam rangka bermaksiat kepada Allah, misalnya saja ingin apel dengan pacar atau berbuat mesum, maka itu tidak diperbolehkan. Kalau misalnya ngabuburit kita dalam rangka menyegarkan diri dan memperkuat diri kita ketika berpuasa agar tidak lemah, dan bersama-sama kita berkumpul dengan teman agar kita fresh, tentu saja itu tidak dilarang oleh agama. Bahkan bisa menjadi dorongan kita untuk berdakwah, untuk menguatkan diri kita.
Dan tentu saja disertai dengan menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga telinga kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali di antara kelebihan dan keunikan yang lain adalah tarawih kita, yang kita bisa memilih daripada ikhtilaf yang terjadi. Barangkali kalau kita orang kantor, kita capek pulang sore hari, kemudian kita mau tarawih itu agak berat, tentu dengan terjadinya khilafiyah itu kita bisa memilih dengan jumlah 8 rakaat atau 11 rakaat. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang full, stamina bagus, tentu kita hendaknya memilih yang 20 rakaat. Semua itu hanya ada di Indonesia. Dan inilah alasan kita kenapa harus terus mencintai Indonesia. Jangan pernah lepas dan jangan pernah meninggalkan Indonesia. Bahkan hal-hal yang sangat remeh pun diajarkan di Indonesia. Misalnya saja, anak-anak yang puasa, itu mereka dilatih puasanya itu hanya sampai duhur, tidak sampai maghrib. Itu hanya ada di Indonesia. Jadi latihan-latihan itu hanya diberikan kepada anak-anak yang di Indonesia. Katanya ikut puasa manuk podang, puasa beduk, puasa luhur. Itu tradisi-tradisi yang secara syariat sebenarnya puasa itu tidak sah gitu. Tetapi tentu dalam rangka mengajari anak kita, melatih anak kita, kita tidak akan mengatakan puasamu tidak sah. Tapi alhamdulillah adik sudah bisa puasa, sudah kuat puasa sampai duhur. Dan tentu dia akan menyombongkan dirinya ke teman-temannya. Aku udah puasa loh. Padahal sebenarnya puasanya tidak dihitung oleh syariat. Tetapi itu bagian daripada tarbiyah atau pendidikan anak di Indonesia. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita tetap mencintai Indonesia dan tidak melupakan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Teruslah menjadi Indonesia dan menjadi jati diri bangsa Indonesia. Sekian dari kami. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.